kita buka. Baik. Ya. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di Aula Gonzaga. Saat ini kami dengan senang hati akan mengikuti seminar musik liturgi. Bapa, berkatilah kami semua di sini, bukalah pikiran hati kami, supaya di dalam setiap materi yang disampaikan oleh pembicara-pembicara akan sangat bermanfaat untuk kami dan pelayanan kami. Bapa, kami juga mohon agar Engkau mau memberkati para pembicara kami sehingga semuanya dapat diberikan kelancaran dan materi yang disampaikan dapat disampaikan dengan penuh rahmat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita langsung saja mulai. Nanti kan kegiatan kita sampai jam berapa? Jam 5 sore ya, Bu ya. Bu Esti ya, ketua ya. Ketua kasih sambutan dulu ya. Oke, baik, silakan Bu Ketua. Sebelum Romo yakin mungkin nanti silakan Ibu boleh kasih sambutan pertama ya, silakan. Terima kasih Pak Binsar, selamat pagi Bapak Ibu semua. Romo yakin, Romo Danto, selamat pagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi pada dalam acara seminar musik liturgi, di mana semoga acara ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mengenai perayaan Ekaristi, di mana ada musik liturgi termasuk di dalamnya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan materi lengkap oleh Romo Sridanto mengenai musik inkulturasi pada perayaan Ekaristi. Silahkan menyimak dengan baik sehingga apa yang menjadi unek-unek, menjadi pertanyaan bisa terjawab. Itu saja pengantar dari saya, semoga acara ini berjalan lancar. Kami lanjutkan kepada Pak Binsar. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Esti. Selanjutnya kita akan dengarkan pengantar dari Romo tercinta kita, Romo Paroki kita. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, Romo Yakin. Silakan Romo. Dari kemarin saya sudah diwanti-wanti katanya, nanti perayaan Ekaristinya jangan lama-lama ya Romo. Soalnya Romo Danto cuma waktunya sampai jam 12 ya. Maka sengaja tadi perayaan Ekaristi 1 jam 5 menit. Tanpa mengurangi kehikmatan pastinya ya tentunya. Homilinya saya singkat. Karena sesuai dengan pesan Paus juga, homili jangan sampai lebih dari 8 menit gitu ya. Kalau sudah 8 menit itu, ya Romonya udah ngalur ngidul itu tadinya. Ya, terima kasih Romo Danto sudah berkenan hadir di sini. Sebagaimana kita ketahui, kita adalah paroki paling muda saat ini. Paling tidak sampai tahun ini, nanti tahun depan ada paroki baru lagi mungkin ya. Artinya ini kesempatan kita belajar. Artinya bagaimana umat di paroki Keranggan ini diajak untuk belajar berliturgi. Bukan hanya liturgi yang baik, tetapi liturgi yang baik dan benar. Liturgi yang memerdekakan, bukan liturgi yang semaunya saja. Maka agar kita, kata kuncinya, selaras dengan gerak maju Keuskupan Agung Jakarta sebagai gereja induk kita, maka sengaja tahun lalu kita mengundang Romo Danto, tahun ini kita juga kembali mengundang Romo Danto. Romo Danto adalah komisi liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Nanti akan ada juga Romo Almo sebagai wakil ketua komisi Keuskupan Agung Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Harapannya nanti dari materi yang disampaikan Romo Danto, Romo Almo, kita pun bisa tahu liturgi yang memerdekakan itu seperti apa sih? Liturgi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Liturgi yang searah dengan gerak maju Keuskupan Agung Jakarta itu seperti apa sih? Sehingga akhirnya kita bukan berliturgi menyesatkan, tetapi benar-benar liturgi yang bisa menyadarkan kita betapa
luar biasanya anugerah berkat Tuhan yang diberikan melalui perayaan-perayaan liturgi gereja, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Maka kepada Romo Danto, jangan sungkan-sungkan, berikanlah kepada kami yang benar itu seperti apa sih? Sehingga akhirnya paroki yang paling muda ini tidak salah jalan ke depannya. Terima kasih kepada Romo Danto, semoga Ibu Bapak juga bisa menyimak ke Romo Danto. Untuk dapetin waktu Romo Danto susah loh, jarang-jarang. Maka ini merupakan kesempatan kita bersama. Mohon maaf yang datang memang sedikit karena lingkungan kita baru 22 lingkungan Romo. Itu saja, sehingga tidak mengurangi kebesaran hati Romo Danto. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya. Baik, sebelum kita masuk di sesi kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Romo kita foto bersama. Tuh Romo Danto salah. Ya, baik. Romo kita fotonya dari arah depan gitu ya. Romo silakan. Romo di tengah di sini ya berdua. Kita foto dari. Iya. Ya. Loh kok pindah lagi? Sudah di depan-depan saja. Oke, baik. Kita akan segera mulai acara kita dengan Romo Danto sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan saya akan membacakan ini rundown acara kita ya pada pagi sampai sore hari nanti. Jadi ada dua, Romo Danto dan Romo Almo. Ya, hari ini kita langsung saja masuk ke biografi dari Romo Danto. Ya, beliau dengan nama lengkap Hieronymus Ridanto Ariwibowo Nata Antaka. Nah ini biasa suka salah sebut yang belakang ya Romo ya. Tapi saya betul ya Romo ya. Baik, beliau lahir di Semarang 2 Oktober tahun 1969. Kemudian tahbisan Himamat di 16 Agustus 1999. Beliau punya moto tahbisan Imamat, kini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Yes, mantap. Nah, beliau memiliki riwayat pendidikan dari SMA Seminari Mertoyudan, lalu kemudian STF Driyakara Jakarta tahun 1996, Bachelorat Teologi Fakultas Weda Bakti Yogyakarta 1998, lalu kemudian Master of Art in Liturgy di Manila 2012. Riwayat karya beliau, beliau saat ini menjabat sebagai Pastor Kepala Paroki Bojong Indah Santo Thomas Rasul, dan sekaligus beliau juga, ini saya bacakan yang paling akhir gitu ya, banyak sekali nih. Ketua Komisi Liturgi KAJ 2013 sampai sekarang, anggota pengurus tetap Komisi Liturgi KWI 2012 sampai sekarang, lalu juga dosen liturgi Atmajaya, tim karya pastoral KAJ, Dewan Karya Pastoral KAJ, dan juga Pastor Rekan Santo Laurentius dari 2015 sampai sekarang. Begitu ya. Sudah enggak? Oke, baik, itu dicoret ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah profil beliau, banyak sekali kegiatannya. Jadi sehingga hari ini kita sangat beruntung Romo Danto langsung
hadir di tempat kita dan kita bisa belajar banyak dari beliau tentang musik liturgi. Untuk itu kami serahkan tempat dan waktu kepada Romo Danto untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Danto. Saya boleh duduk, mohon izin ya. Ibu Bapak, Saudara sekalian, Romo Yakin dan juga yang lainnya, selamat pagi. Nah, luar biasa, hari Minggu biasa ke-14 hari ini ya. Bacaan Injilnya masih ingat apa tadi? Mungkin saking cepatnya misa jadi udah lupa semua ya. Iya, materi yang diberikan kepada saya adalah nyanyian liturgi dan inkulturasi. Mungkin saya akan cepat saja supaya nanti ada waktu banyak untuk tanya jawab ya. Oke, apakah sudah dibuka? Oke, ya, next. Nyanyian pembuka. Kalau kita menyanyikan nyanyian pembuka itu tujuannya apa? Tujuannya adalah membuka misa, membina kesatuan umat yang berhimpun, menghantar masuk ke dalam misteri masa liturgi atau pesta yang dirayakan, dan mengiringi perarakan imam beserta pembantu-pembantunya. Jadi kalau ada iringan masuk, ada perarakan masuk, ada lagu pembuka. Kalau tidak ada iring-iringan, ya kadang-kadang tidak ada juga. Kecuali Jumat Agung. Jumat Agung itu memang ditiadakan nyanyian pembuka. Jadi imam bersama dengan pelayan liturgi masuk dalam keadaan hening ya. Nyanyian persiapan persembahan. Next. Tujuannya apa? Tujuannya mengiringi perarakan persembahan. Ya. Biasanya selalu ada kata-kata membawa roti dan anggur. Ada kalimat dipersembahkan. Ya. Kalau tidak ada perarakan persembahan juga tidak perlu ada nyanyian. Misalnya apa? Misalnya pada misa-misa yang sifatnya misa harian. Misa harian itu nggak perlu ada perarakan. Karena tidak ada perarakan maka tidak perlu ada lagu persiapan persembahan. Ya. Kadang-kadang kan dipaksain ada lagu persembahan, padahal nih romonya nunggu gitu ya. Ini kapan nih ya? Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku. Karena nyanyiannya nggak kelar-kelar dan itu nggak ada perarakan gitu ya. Sebaiknya kalau tidak ada perarakan, artinya persembahan sudah disiapkan oleh koster di meja altar atau meja kreden dekat romo, tidak perlu ada nyanyian persiapan persembahan. Next, nyanyian komuni. Tujuannya apa? Nyanyian komuni dinyanyikan dengan tujuan agar umat secara batin bersatu dalam komuni dan juga menyatakan persatuannya secara lahiriah dalam nyanyian bersama. Kedua, juga menunjukkan kegembiraan hati. Ketiga, menggarisbawahi corak jemaat dari perarakan komuni. Ya. Maka dianjurkan nyanyian-nyanyian yang lain ya itu diseleksi dengan baik ya. Siapa yang menyeleksi? Biasanya dari seksi liturginya ya, kerjasama juga dengan dirigennya atau pastornya dan sebagainya. Nyanyian madah pujian atau syukur setelah komuni dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas santapan yang diterima, yaitu tubuh dan darah Kristus sebagai keselamatan kekal bagi manusia. Jadi unsur syukurnya harus kuat. Syukur atas tubuh dan darah Kristus yang dianugerahkan untuk keselamatan kekal umat manusia. Nyanyian penutup bertujuan mengantar imam dan para pembantunya meninggalkan altar menuju sakristi. Kadang-kadang imam dan mistinarnya udah masuk sakristi ya, tapi nyanyinya masih terus ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi sebetulnya udah masuk, udah nggak ada, ya bisa selesai sehingga umat pun juga bisa punya kesempatan untuk berdoa secara hening gitu ya, bersyukur secara pribadi ya. Kadang-kadang kan kita ingin heboh, tapi juga masyarakat Indonesia itu begitu selesai bubar-bar gitu ya. Sehingga kadang-kadang suasananya juga ramai. Maka untuk mengatasi ini udah kornya nyanyi aja terus daripada umatnya yang ramai gaduh, mendingan suara kita nih yang bagus yang didengar gitu ya.
Sehingga lagu-lagunya juga membahana dan sangat keras gitu. Catatan, untuk kelima nyanyian proprium ini diingat agar menggunakan kata ganti kita dan kami bukan aku. Jadi tadi yang disebut itu nyanyian proprium, yang proper dinyanyikan. Ada juga yang disebut ordinarium. Ada yang tahu ordinarium itu apa saja? Kalau orang liturgi harusnya tahu. Satu, Kyrie atau Tuhan kasihanlah kami. Kemudian Gloria atau kemuliaan. Kemudian Kudus atau Santus. Kemudian apa? Anak domba Allah atau Agnus Dei. Dan satu lagi ada yang tahu apa? Yang biasanya dinyanyikan. Bapa kami ya. Oke ya. Silahkan disimak, nanti saya akan kasih kuis ya, hadiahnya rosario, tuh udah saya siapin rosario dari rumah ya. Oke, next. Nah, sekarang berkaitan dengan inkulturasi ya. Usaha menganalisa musik budaya. Membawa dan memasukkan musik daerah ke dalam liturgi perayaan Ekaristi harus melalui proses mencari tahu kekhasan musik daerah masing-masing, menganalisanya dalam terang kebenaran iman dan keagungan misteri Kristiani, memberdamaikan dengan kaidah-kaidah liturgi teologis konstitusi liturgi, dan menciptakan suatu musik yang terus-menerus dievaluasi. Nah, setiap keuskupan biasanya punya pusat-pusat liturginya. Bagaimana dengan di Keuskupan Agung Jakarta? Keuskupan Agung Jakarta itu karena sampai tahun akhir ini masih ibu kota, maka menjadi melting pot dari seluruh budaya. Dan concern dari Uskup Jakarta adalah mengembangkan keindonesiaannya. Sehingga liturgi yang dikembangkan juga liturgi yang menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah ya. Kalau bahasa daerah itu menjadi concern dari komisi-komisi liturgi di daerah. Misalnya, Keuskupan Agung Semarang itu punya pusat musik liturgi ya. Di sana juga dikembangkan musik-musik liturgi yang diambil dari tradisi dan budaya Jawa misalnya. Keuskupan Bandung itu punya ILSKI, ada yang pernah dengar? Institut Liturgi Sang Kristus. Itu juga dikembangkan di sana bagaimana musik-musik Sunda dan gamelannya bisa menjadi bagian dari liturgi. Kalau Jakarta apa? Jakarta bahasa Indonesianya yang dikembangkan. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi melting pot. Hampir semua umat yang ada di KJ ini adalah umat yang berasal dari semua daerah di Indonesia. Bisa dijumpai, mau cari orang apa aja di gereja Katolik ada. Mau cari orang Flores ada. Mau cari orang Batak ada. Mau cari orang Chinese ada. Keturunan Chinese pun yang mana juga ada. Mau dari mana? Teochew, Pontianak, Bangka, ya, Medan, ya, semua ada. Maka Keuskupan Agung Jakarta itu tidak berdiskresi untuk mengembangkan salah satu musik dari daerah itu. Semua harus maju bersama-sama, semua harus bareng-bareng, maka yang paling baik adalah mengembangkan keindonesiaannya. Jadi bukan kedaerahannya ya. Meskipun demikian tetap diberi tempat ya dalam komunitas-komunitas kecil, bukan di ranah publik. Nah, di antara inkulturasi musik liturgi yang sudah final adalah bahasa. Bahasa Indonesia digunakan di Keuskupan Agung Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta tidak mengizinkan misa-misa berbahasa daerah di Indonesia di keuskupan ini. Jadi misalnya kita mau misa pakai bahasa apa? Batak kan macam-macam ya. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Mandailing ya. Ini yang mana nih gitu ya? Mau bahasa Mandarin yang mana di daerah di Indonesia banyak ya. Ada Hokkien, ada ada Hokkio, ada Teochew ya. Yang mana ya? Mau pakai bahasa Jawa yang mana?
Jawa Banyumasan tuh ngapak-ngapak gitu ya. Mau bahasa Jawa Tengah, itu mungkin lebih halus ya, Jogja atau Solo. Atau bahasa arek Surabaya ya. Nah, itu lebih lebih kasar biasanya daripada Jawa Tengah. Flores pun juga bahasa daerahnya kan banyak. Dari Manggarai, dari Larantuka di timur ya, atau tengah Jawa ya, atau dari Sika, atau dari kepulauan ya, ada Alor, ada apa ya. Suster, ada yang dari sana? Enggak, dari kepulauan atau dari daratan Flores? Kepulauan, itu kan bahasa daerahnya macam-macam ya. Termasuk yang baru ini kan ada keuskupan yang baru dinyatakan sebagai keuskupan baru termuda di Indonesia, yaitu Keuskupan Labuan Bajo, pemekaran dari Keuskupan Manggarai ya. Itu bahasa daerahnya udah beda, padahal sama-sama dulu satu keuskupan ya. Orang Labuan Bajo dengan orang Manggarai sudah beda bahasanya. Maka ini mana yang mau dikembangkan? Maka kalau di KAJ bahasanya sudah final, bahasa Indonesia yang dikembangkan gitu ya. Lalu apa yang kemungkinan masih bisa dikembangkan? Inkulturasi alat musik daerah, dan biasanya titik krusialnya adalah pada alat musik perkusi. Alat musik perkusi adalah alat musik yang dipukul, misalnya kayak drum, timpani, fanfar, apalagi xylophone. Xylophone itu perkusi yang ada melodi dan tonnya C, D, E, F, G, A, B, C itu ya. Lalu di musik daerah kita di hampir semua suku bangsa di Indonesia itu ada alat musik perkusi. Bahkan alat musik perkusi yang diizinkan di Keuskupan Agung Semarang seperti gamelan pun itu juga dipukul gitu. Ya, gamelan ya. Karena gamelan digunakan di sana dengan alasan bahwa ini budaya adiluhung yang awalnya dari keraton ya. Maka sesuatu yang dari keraton itu bermartabat sehingga boleh digunakan di di liturgi ya. Contohnya misalnya kemarin ada 100 tahun gereja, ada yang tahu? Gereja Candi yang ada di Jawa namanya apa? Gereja Ganjuran ya. Di Gereja Ganjuran itu mereka merayakan Ekaristi dengan bahasa daerah. Tentu saja bahasa Jawa yang paling halus dengan iringan alat perkusi karena semuanya ditutup, dipukul, yaitu gamelan. Ya, oke. Nah sekarang saya akan memberikan apa yang kemarin menjadi materi dari dosen-dosen liturgi Indonesia. Kami waktu itu dikumpulkan di kantor KWI yang baru tuh, yang kayak hotel itu ya, 9 lantai ya. Salah satu yang menjadi keprihatinan adalah bagaimana inkulturasi alat musik daerah yaitu perkusi. Karena hampir semua suku di Indonesia punya alat perkusi. Lalu kemudian beberapa yang mungkin bisa kita share ke umat adalah alat perkusi seperti apa yang mungkin bisa kita gunakan dan bagaimana pertanggungjawabannya. Misalnya, sumber bunyi membranofon. Membranofon dari kata membran, yaitu getaran kulit yang dipukul. Ini bisa berupa genderang, ditemukan di Maluku, di Papua, di Nusa Tenggara ya. Bisa berupa tambur, bisa berupa gendang, bisa berupa tifa. Bunyinya terputus sesuai dengan pukulan atasnya. Pola musik budaya yang digunakan oleh tradisi budaya setempat di dalam acara-acara budaya, di dalam acara-acara tradisi setempat, itu melodi atau timbrenya untuk satu alat saja, nggak ada melodinya, do re mi fa solnya nggak ada. Lalu monoton. Ini nada dasarnya apa? Nggak ada do re mi fa solnya, jadi monoton, sebagaimana alat perkusi. Perbedaan bunyi bisa terjadi jika ada beberapa alat dengan besaran yang berbeda dan tergantung pada ketegangan membran. Lalu ini coba oleh para dosen liturgi itu diambil pola liturgi Kristianinya.
Misalnya, bagaimana pengalaman dalam umat? Apakah alat ini bisa dipakai dengan harapan misalnya dibunyikan tidak terlalu keras? Jadi lembut-lembut saja misalnya ya. Karena musik dalam liturgi berfungsi sebagai pengiring, bukan yang utama, dan sebagai penopang nyanyian umat. Kalau itu digunakan dengan sangat lembut, masih bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi alat musik yang lain. Next. Pola liturgi Kristiania bagaimana? Di dalam alat musik perkusi membranofon, itu pola liturgi yang digunakan adalah ritme pukulan juga. Ya, tidak perlu keras dan dengan ritme yang sederhana. Jadi tidak perlu. Tapi mungkin cukup ya kayak metronom gitu ya, sederhana saja ya. Tidak perlu mendominasi bunyi alat yang lain. Perkusi harus keras, ya, nggak perlu ya seperti alat musik band itu ya. Juga dibunyikan dalam kesatuan dengan alat yang lain. Bisa dibunyikan solo dalam mengiringi nyanyian dan tarian umat. Misalnya apa? Tarian sebelum upacara pembuka. Sebelum misa kan suka ada tari-tarian. Nah, itu bisa digunakan di situ, ya. Next. Sumber bunyi aerofon. Aero itu udara, ya. Air, ya. Alat musik tiup, alat musik yang berasal dari udara. Itu bisa berupa seruling karena ditemukan di banyak suku bangsa Indonesia. Ada alat serunai, ya. Serunai itu seperti suling tapi bibirnya langsung nempel ya. Kalau seruling kan bibirnya nggak nempel ya, ditiup. Nah ini serunai. Pola musik budayanya adalah pendek, tergantung nafas, tergantung lagu ya. Bisa nyaring tinggi, bisa panjang, bisa dipakai menjadi pengiring ya. Melodi atau timbrenya bisa menghasilkan banyak nada sesuai dengan tangga nada diatonik, pentatonik. Warna suaranya tinggi, seruling itu kan tinggi ya suaranya. Tergantung besaran alat, panjang pendek. Irama atau ritme harmoni atau temponya bisa mengikuti lagu. Harmoni jika ada bersama alat musik sejenis atau yang lain. Misalnya di dalam gamelan Sunda itu ada seruling. Serulingnya itu ya berharmoni dengan alat musik yang lain. Bagaimana dengan pola liturgi Kristianinya? Bunyinya yang panjang bisa dipakai menjadi pengiring lagu-lagu umat. Ketepatan nada perlu diteliti. Mengapa? Karena mereka biasanya menggunakan tangga nada slendro atau pelok. Ya, slendro itu kalau diatoniskan menjadi do re mi sol la do la sol mi re do. Ya, itu pelok ya, itu pelok do re mi sol la do la sol mi re do, jadi pentatonis. Atau kalau slendro misalnya mi fa sol si do mi do si sol fa mi, itu pelok ya. Nah, ketepatan nada ini harus diteliti karena kadang-kadang ada yang bunyinya sampai 1/4. Ya. Maka di sekolah Loyola, SMA Loyola Semarang, itu ada gamelan supra. Disebut supra karena nada dari alat perkusi itu tidak mengikuti slendro atau pelok, tapi mengikuti nada barat diatonis. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ya, itu dikembangkan oleh Romo Belanda ya, yang dulu mengajar seni di sekolah SMA Loyola. Loyola itu adalah sekolah Katolik tingkat SMA yang ada di Semarang ya. Oke. Kita lanjut next. Yang ketiga ideofon, yaitu
bunyi yang berdasarkan getaran alat. Jadi getaran itu menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Angklung dari Sunda. Ya, bunyinya karena digetar-getarkan. Yang kedua kolintang. Lalu gong, gamelan. Bagaimana pola musik budaya tersebut? Melodi atau timbre atau warna suara bisa menghasilkan banyak nada sesuai dengan tangga nada diatonik atau pentatonik. Warna suara tinggi tergantung besaran alat. Irama atau ritme, harmoni atau tempo, dinamika ritme bisa mengikuti lagu. Harmoni jika ada bersama alat musik sejenis yang lain, ada dinamika yang bisa tercipta darinya. Temponya sesuai lagu. Next. Bagaimana pola liturgi Kristiania? Bunyi panjang pendek itu tergantung getaran atau pukulan yang dibuat. Jadi kalau angklung digetarkan bernada do, nah itu dia keluar nada do. Disesuaikan dengan bunyinya yang bisa panjang. Berguna untuk mengiringi atau menopang nyanyian umat. Banyak alat dalam satu perangkat perlu diperhatikan dalam konteks ruang gereja. Misalnya, angklung itu kan satu alat, satu bunyi, satu nada. Maka kalau misalnya kita butuh 3 oktav, itu space-nya seperti apa gitu ya. Apalagi satu alat hanya satu orang dipegang. Misalnya kalau gereja ini tadi Romo Yakin bilang gereja ini muat 500 orang. Sekarang kalau satu oktav itu 7 orang, 3 oktav berarti 21 orang. Untuk alat musik cukup tidak itu untuk 21 orang hanya pegang angklung misalnya. Ya, itu baru alat musiknya. Nanti belum kornya, nanti belum dirigennya. Sehingga ini harus diperhatikan konteks ruang gereja misalnya. Juga intensitas dan kualitas bunyinya juga harus diperhatikan. Apakah lebih keras atau lebih lembut daripada suara kor? Ingat, alat musik itu sifatnya pengiring, bukan yang utama. Yang utama adalah suara kornya, suara manusianya. Ya. Sama seperti kalau di Manado itu, Keuskupan Manado mengembangkan kolintang untuk alat musik liturgi di gereja. Tapi kolintang itu pukulannya juga harus keras supaya terdengar, meskipun dia dari kayu gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Yang baik ya harusnya suaranya lirih, lembut. Harusnya bisa berjangka waktu panjang karena dia sifatnya mengiringi, bukan yang menjadi utama. Berikut yang sumber bunyinya kordofon. Kordofon berarti bunyi berdasarkan petikan, gesekan tali, gesekan senar atau dawai yang bergetar. Misalnya kecapi, misalnya sitar. Sitar ditemukan di alat musik Sunda, alat musik Jawa, dan alat musik Bali. Kecapi ya juga ditemukan di banyak suku bangsa di Indonesia. Pola musik budayanya, dia menghasilkan banyak nada sesuai dengan tangga nada diatonik. Diatonik itu nadanya cuma 5. Ya tadi misalnya do, re, mi, sol, la, do. Atau pentatonik yang nadanya itu bisa 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Yang bisa dimainkan. Warna suara bisa bervariasi. Irama, ritme, harmoni, tempo, dinamika ritme bisa mengikuti lagu harmoni jika ada bersama alat musik sejenis yang lain. Ada dinamika yang bisa tercipta darinya. Tempo biasanya menyesuaikan lagu-lagu dari budaya tersebut. Pola liturgi Kristiania harus disesuaikan bunyinya, khususnya yang bisa panjang. Maka berguna untuk mengiringi, menopang nyanyian umat. Banyaknya alat dalam satu perangkat perlu diperhatikan juga dalam konteks ruang gereja. Intensitas dan kualitas bunyi juga harus diperhitungkan. Nah, kalau demikian, bagaimana penggunaan alat musik budaya dalam liturgi? Penggunaan alat musik budaya dalam liturgi pertama harus mendapat izin dari uskup setempat. Misalnya penggunaan alat musik gamelan itu diizinkan di keuskupan-keuskupan seperti Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto.
dan Keuskupan Malang. Ya. Surabaya yang basisnya berbahasa Jawa saja tidak menggunakan ya. Bandung juga tidak ya. Yang kedua, berdasarkan filosofi yang terikat pada alat musik budaya tersebut, maka haruslah alat musik tersebut punya dimensi sakral dalam unsur-unsurnya. Ada dimensi sakral, misalnya kenapa gamelan dipakai di keuskupan-keuskupan tertentu? Karena itu dianggap budaya adiluhung yang awalnya sangat sakral berangkat dari kehidupan di keraton. Keraton itu dianggap budaya yang paling tinggi di budaya Jawa misalnya, budaya yang luhur, maka dia bisa digunakan. Yang ketiga, alat musik budaya yang tidak memiliki unsur sakral dan dalam perkembangannya berfungsi hanya entertain itu menghibur dan pemuas telinga, maka harus ditolak. Contoh apa? Alat musik dangdut. Dangdut itu sifatnya entertain, ada kecenderungan erotis, maka dangdut itu ditolak, ya harus ditolak, dan dia hanya pemuas telinga saja. 4. Penggunaannya dalam liturgi harus sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi, baik dari segi teologi, liturgi maupun pastoral. Ya. Next. Cara memainkan alat musik budaya dalam liturgi. 1. Harus diperhatikan apakah alat musik budaya tersebut biasa, bisa, dan mampu secara berbobot mengiringi menopang nyanyian umat dalam liturgi yang dirayakan. Jika tidak mampu berdiri sendiri sebagai pengiring, maka ditolak. 2. Jika alat musik budaya tersebut biasa, bisa, dan mampu tampil bersama, maka harus tampil sebagai satu kesatuan yang teruji dalam fungsinya, sebagai mengiringi atau menopang nyanyian liturgi sambil memperhatikan letaknya dalam kesatuan ruang gereja. 3. Harus diperhatikan bunyi yang dihasilkan supaya tidak menutupi suara paduan suara, di mana syair doa lebih dipentingkan untuk didengar oleh umat beriman. Dengan demikian pola bermain yaitu pola gesek, pola petik, pola menabuh sesuai dengan karakteristik alat musik itu harus secara sederhana dibunyikan dan menghindari variasi bunyi kontemporer yang mengalihkan perhatian pada syair doa. Karena doanya lebih penting. Teks lagu itu adalah doa. Teks lagu itu adalah yang harus menjadi fokus dan utama. Yang keempat, bunyi alat musik harus disesuaikan dengan fungsi nyanyian dalam liturgi, termasuk disesuaikan penggunaannya menurut ketentuan masa liturgi. 5. Permainan sebagai musik instrumen dalam liturgi harus dicermati lagi soal kemungkinan bisa atau tidaknya, tergantung suasana yang dibangkitkan dalam perayaan dan tidak mengganggu kesalehan umat. Ini nomor-nomor ini sebetulnya tugasnya dosen-dosen liturgi ya, bukan tugas umat. Nah, maka waktu kita pertemuan tuh, waduh kita dikumpulin uskup cuma disuruh cari diberi pekerjaan ini. Tapi ya itu maksudnya adalah kekayaan bangsa Indonesia ini jangan sampai hilang. Tapi kalau mau digunakan ya harus diseleksi sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi ya. Nah, apa tantangan pastoralnya dalam menerapkan musik liturgi budaya dalam perayaan liturgi? Partisipasi umat. Pemakaian musik liturgi budaya dalam perayaan liturgi terutama dalam bernyanyi haruslah melibatkan umat beriman untuk turut berpartisipasi dalam bernyanyi. Ada beberapa suku budaya yang nyanyiannya itu tidak boleh dinyanyikan banyak orang. Hanya satu orang misalnya. Contohnya apa? Apa? House of. Itu dari budaya mana ya? Oh, dari sana ya. Ya, itu contohnya ya. Saya sih kurang tahu, tapi saya melihat misalnya yang ada di budaya Jawa itu kan ini orientasinya baik Jawa karena ini kan dari Keuskupan Agung Semarang banyak contoh-contoh. Itu misalnya yang namanya menyanyikan lagu Ketawang atau Slendro
atau pelok gitu ya, itu yang menyanyi hanya satu orang. Kalau Anda melihat wayang, itu kan ada sinden yang nyanyi. Sindennya itu satu orang, nggak bisa rame-rame. Padahal kalau di liturgi, partisipasi umat itu penting. Semuanya harus ikut nyanyi ya. 2, nyanyian haruslah dipelajari paduan suara yang menjadi kor penggerak dan umat mengikuti dengan teks yang disiapkan. Jadi harus disiapkan. 3, teks yang disiapkan disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memberi kesempatan kepada umat mengerti dan memahami apa yang dinyanyikan. Contoh lagu yang udah populer, umat menyanyikan dalam bahasa daerah, tapi kadang-kadang nggak ngerti artinya. Contoh adalah lagu Derek Dewi Maria. Nah, ada anak ngomong kok Bunda Maria diderek, kasihan Bunda Maria diderek. Karena dia nggak ngerti gitu ya. Kan baiknya tetap ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin ada yang tahu Derek Dewi Maria, ada yang tahu? Suster tahu nggak? Suster nggak tahu pasti ya. Tahu? Nggak tahu ya. Ada yang tahu lagu ini? Biasanya dinyanyikan pada bulan-bulan Mei atau pada bulan-bulan Oktober. Ya. Oke. 4. Sungguh sangat baik jika umat beriman dapat melakukan bersama seluruh nyanyian liturgi budaya tersebut. Jadi semua umat harus ikut menyanyi. 5. Kelompok paduan suara harus memilih tempat yang tidak mengundang perhatian umat beriman yang hadir dan harus mengupayakan supaya perhatian umat tertuju kepada kelompok kor. Misteri Ekaristi harus menjadi pusat perhatian umat beriman. Jadi kalau dinyanyikan bukan orang tertarik pada, gendangnya keren loh, bagus. Lalu lupa bahwa dia itu sedang berekaristi. Misteri itulah yang penting. Misteri Ekaristinya yang harus difokuskan ya. Seniman dan budayawan. Kreativitas para seniman dan budayawan memang sungguh diperlukan sambil tetap mengikuti kaidah-kaidah liturgi. Kreativitas membangun dan mencipta barukan musik liturgi budaya harus berdasarkan kebenaran iman dan misteri-misteri Kristiani. Dulu di Jogja ada Romo Jerman yang senantiasa meneliti, mengamati dan mengadopsi beberapa unsur budaya Indonesia dan suku bangsa itu untuk digunakan dalam liturgi. Romonya udah meninggal ya, Romo Prir, mungkin ada yang pernah dengar. Dia yang membuat pusat musik liturgi yang ada di Yogyakarta ya. Nah, itu kalau sebelum dibuat di dalam Mada Bakti ini kan banyak sekali ya. Melodi-melodinya adalah melodi dari suku bangsa Indonesia, budaya-budaya Indonesia. Itu sebelum dilokakaryakan, sebelum dipublish untuk digunakan di Keuskupan, itu diuji cobakan dulu. Ya, sambil dilihat teks-teksnya, semuanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi. 2. Mereka, yaitu seniman dan budayawan itu harus mampu memilah mana alat musik budaya dan makna bahasa, mana yang tidak mampu menyatakan kebenaran iman dan misteri Kristiani, dan mana yang mampu mengangkat nilai-nilai Kristiani. Contoh dalam hal tari-tarian. Suatu saat kita pernah mengikuti suatu pernas. Pernas itu Pertemuan Nasional Liturgi di Makassar, yaitu tahun 2013, jadi udah lama ya. Dan waktu itu juga dihadiri oleh Nunsiatura. Pada saat perarakan pembukaan itu ada tarian dari satu daerah, mungkin nggak perlu disebut daerahnya. Dan tarian pembukaan, setelah itu dilanjutkan dengan nyanyian pembukaannya. Tarian pembukaan itu dalam waktu rehearsal pada saat gladi bersihnya, Nunsiaturanya datang, atau Duta Besar Vatikannya datang, itu dilatih di dalam. Tapi tahu tariannya menggunakan apa? Tarian pedang, tarian perang, membawa pedang, lalu kemudian Nunsiatura. Tidak dibenarkan tarian dengan peperangan dan pedang di dalam gereja. Wah, padahal ini sudah dibawa nih penarinya tuh dari pulau lain ini. Wah, sudah disiapkan semuanya. Akhirnya antara uskup dan nunsiaturanya tawar-menawar. Ya, uskupnya bilang ya sudah tetap digunakan, tetapi tidak masuk gereja. Cuman di depan pintu utama saja. Ya udah, akhirnya tercapai kompromi itu.
Jadi itu memang belum dilokakaryakan, karena apa? Karena kalau kita memberikan simbol-simbol, ini menurut Nunsiatura ya, kekerasan di dalam gereja, misalnya pedang, tari perang, itu tidak diizinkan karena simbol-simbol itu pasti akan mempengaruhi umat dalam menghayati imannya. 3. Mereka harus mengutamakan nilai-nilai kebenaran iman dalam setiap kreativitas, menjauhkan dari keinginan subjektif, tujuan entertain, dan kepentingan ekonomi. Next. Bahasa daerah dan nyanyiannya. Ya, ini mungkin nggak relevan ya, karena kita di KAJ mengembangkan keindonesiaan. Jadi lagu-lagu yang diciptakan di LP3KD harus berbahasa Indonesia misalnya. Tapi di keuskupan-keuskupan lain dikembangkan, misalnya teman saya itu ketua komisi liturgi di Keuskupan Agung Medan, sekarang sedang membuat seperti Madah Bakti ya, tapi dalam bahasa Sumatera Utara Toba, bahasa Toba ya, dan itu dicoba di seluruh Pulau Samosir. Mereka menciptakan nyanyian-nyanyian karena mereka ada misa bahasa Toba di sana. Di sini ada yang dari Medan nggak? Nggak ada ya. Nah, Bapak Medannya Toba atau Mandailing atau Karo atau apa? Di mana itu? Oh, bahasa yang digunakan? Indonesia. Ada misa bahasa daerah Medan? Nggak ada ya. Jadi di Samosir itu umat Katolik termasuk banyak katanya ya. Dan gereja itu 100 meter gereja Katolik, kapel, gereja, dan mereka kemudian mengembangkan itu. Nah, itu urusannya siapa? Urusannya Komisi Liturgi setempat ya, Keuskupan Agung Medan. Maka ketika mereka minta supaya itu diaprobasi oleh KWI mengatakan ini bukan urusan kami di KWI lebih ke Indonesia gitu. Jadi silakan dengan uskup setempat atau dengan uskup regio yang berhubungan dengan bahasa itu gitu. Karena kan yang menggunakan bahasa ini bukan hanya Keuskupan Agung Medan, tapi juga ada yang lain, yaitu keuskupan sebelahnya apa namanya? Keuskupan Sibolga ya, di Sibolga mereka bersinggungan, jadi ada yang menggunakan di Medan dan di Keuskupan Sibolga. Ya samalah kalau bahasa misa Jawa itu kan bukan hanya di Keuskupan Agung Semarang ya, tapi digunakan juga di Keuskupan Malang. Ada juga di Purwokerto ya. Sebagian kecil di Keuskupan Surabaya. Ya. Oke. Kalau misa-misa bahasa Sunda biasanya dipakai di mana? Keuskupan Bandung dan sebagian Keuskupan Bogor. Tapi Bogor sendiri kan uskupnya tidak mendorong supaya menggunakan bahasa Sunda, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Nah, apa itu kaidah-kaidah dasar liturginya? Berpusat pada Kristus, karya penebusan umat manusia telah diawali dengan karya agung Allah di tengah umatnya dan diselesaikan oleh Kristus Tuhan dan dirayakan dalam kurban Ekaristi. 2. Liturgi sebagai pelaksana karya penebusan. Pusat kehidupan gereja adalah Kristus. Di dalam gereja ada liturgi. Liturgi merupakan upaya yang membantu kaum beriman mengungkapkan misteri penyelamatan di dalam dan melalui serta bersama Kristus. Melalui liturgi di dalam gereja yang manusiawi diarahkan dan diabdikan kepada yang ilahi. Ketiga, pembaharuan dan pengembangan liturgi harus menjamin adanya rahmat berlimpah bagi umat beriman Kristiani dan terus-menerus dimurnikan kembali kepada yang asli. 4. Pendidikan dan pembinaan liturgi berlaku bagi semua umat beriman dan diikutsertakan sadar dan aktif dalam perayaan liturgi. Maka pedoman-pedoman musik liturgi itu sangat penting ya. Salah satu misalnya dokumen Musikam Sakram yang berbicara tentang musik liturgi. Next, selesai ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke saya. Pertama, dalam misa inkulturasi alat musik apa saja yang diperbolehkan?
Apakah bahasa dalam misa juga harus disesuaikan? Apakah ada panduan tertulis? Dalam misa inkulturasi itu sebetulnya yang diperkenankan adalah nuansa musiknya. Bahasanya kalau di KAJ masih bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Misalnya perayaan Ekaristi dengan ordinarium, dengan nuansa Manado, ya, maka kita pakai misa senja atau Manado, ya. Atau perayaan Ekaristi dengan nuansa budaya Jawa, maka lagu-lagu propriumnya, lagu-lagu ordinariumnya, bahasanya tetap bahasa Indonesia, ya, tapi melodinya bernuansa Jawa. Ya. Tuhan bentengku dan perisai, itu kan bahasanya Indonesia, tapi melodinya bernuansa Jawa, ya. Bukan Gusti manunggalo kalian kulo, itu bahasanya udah Jawa. Melodinya juga Jawa, melodi Jawa, ya. Oke, itu maksudnya, ya. Nomor 2, bagaimana mempersiapkan kor, organis dan dirigen dalam misa inkulturasi? Ini saya juga kurang tahu maksudnya apa mempersiapkan. Jelas persiapan itu harus ada latihannya. Kor itu kalau nggak ada latihannya ya bukan kor, namanya itu kor umat. Demikian juga dengan organis dan dirigen. Bukan hanya dalam misa inkulturasi, ya, misa biasa pun harus ada latihan. Repotnya lingkungan itu kan kalau ada kor kan kornya ya latihan menjelang tugas, ya toh. Bapak Ibu tanggal 21 Juli, jadi 2 minggu lagi kita tugas kor lingkungan. Ya 2 minggu lagi berarti latihannya 2 kali, minggu depan dan minggu depannya lagi. Tapi kalau nggak tugas, libur panjang nggak tugas, ya. Sebenarnya itu salah, ya. Harusnya ajak setiap itu ya rutin, tiap minggu ada latihan. Cuman repotnya mungkin setiap lingkungan belum tentu ada pelatihnya, ya. Pelatihnya kalau dari lingkungan sendiri sih oke, tapi kadang-kadang kan pelatihnya dari wilayah lain. Ya wilayah lain sih masih oke, tapi kadang-kadang dari paroki lain. Kalau dari paroki lain kan kadang-kadang kalau nggak dibantu uang transportnya gimana, kan rumahnya jauh, ya. Kadang-kadang itu juga menjadi kesulitan. Maka menurut saya ya harus dipersiapkan, harus dipikirkan. Ya mungkin kalau perlu paroki bisa membantu juga, ya, untuk uang transport dirigen yang dari paroki lain. Kalau dari paroki sendiri kan dianggap volunteer, ya. 3, apakah diperbolehkan adanya tari-tarian dalam misa? Ketika kami pertemuan dengan Bapak Uskup Ketua Komisi Liturgi KWI, untuk Indonesia semuanya, ya, itu diperkenankan tarian pembukaan sebelum lagu pembuka, ya. Lalu yang kedua, tarian persiapan persembahan tapi harus dengan catatan. Tidak boleh ada tarian perang, tidak boleh ada tarian kekerasan, dan tarian itu harus menunjukkan sebuah persembahan. Ya. Tapi seperti apa? Nah, ini juga masih apa ya? Itu kan yang ngomong dosen-dosen, ya. Itu kan ngomongnya ya di tingkat intelektual, tetapi di tingkat praktisinya ya belum mendarat, ya. Maka paling-paling itu yang bisa saya jawab sementara, ya. Nanti tugasnya para seksi liturgi untuk membantu mengejawantahkan ini. 4. Apakah diperbolehkan menggunakan alat musik bukan organ ketika mengiringi musik pujian di saat misa? Misalnya gitar listrik, gitar akustik, biola. Ya, bagaimana dengan drum, perkusi, kendang, ya? Bagaimana dengan keroncong yang tidak dipakai alat musik perkusi, ya? Alat musik itu sifatnya apa? Kalau sifatnya entertain, menghibur, tempatnya bukan di misa. Ya. Tapi kalau itu mengiringi, karena yang penting adalah kornya, pastiornya. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu bukan lagu hiburan, tapi doa yang dinyanyikan. Ibadat yang dimelodikan. Liturgi yang dihidupkan. Kan seperti itu. Beda dengan yang namanya entertain. Entertain itu lagu-lagunya bodo amat, yang penting aduh melodinya enak gitu, ya.
lalu bisa menikmati dan sebagainya. Ya, maka harus selektif. Selektifnya apa? Mungkin kalau di awal-awal lalu itu alat musik perkusi kan tidak diperkenankan. Karena apa? Karena sifatnya entertain dan tidak membawa orang masuk dalam suasana doa. Tapi dengan perkembangan baru beberapa waktu yang lalu, alat perkusi yang dari budaya daerah, jadi bukan sembarang alat perkusi ya, misalnya kayak tadi, gamelan. Gamelan di beberapa keuskupan sudah digunakan dan diizinkan. Karena apa? Itu berasal dari budaya setempat. Tapi kalau drum, itu budaya apa? Nggak ada. Karena drum itu memang fungsinya untuk mengiringi nyanyian pop. Sifatnya mengentertain gitu ya. Sifatnya entertain ya tempatnya bukan di misa. Karena tidak ada keluhuran yang ada di sini. Yang ada adalah entertainment, hiburan gitu ya. Sama dengan keroncong. Keroncong itu kan sebenarnya awalnya adalah hiburan. Ya, musik ini berasal dari Portugis toh, kemudian dibawa menjadi langgam Melayu dan dalam sejarah ini digunakan untuk menghibur. Oke, kalau keroncong boleh dipakai di Madah Bakti, ada beberapa lagu yang sifatnya menggunakan nuansa keroncong. Bawalah persembahanku. Ya, itu dari nuansa keroncong. Nah, kalau keroncong itu tidak dimaksudkan untuk mengentertain, tetapi teks dan lagunya adalah teks dengan unsur doa, ya silahkan gitu ya. Maka tadi saya katakan, sifat selektifnya itu harus ada. Siapa yang menyeleksi? Yang menyeleksi dari komisi liturgi. Misalnya sudah ada di buku-buku doa, berarti lagu itu pasti bisa digunakan. Yang menyeleksi seksi liturgi mengenai alatnya. Siapa yang nyanyi? Kalau misalnya diiringi dengan organ, ya it's okay. Tapi kalau diiringi dengan perkusi, gendang dan sebagainya, itu mengentertain atau membawa orang pada Tuhan. Kalau dia membawa pada Tuhan, silakan. Tapi kalau malah jingkrak-jingkrak nyanyi, itu nggak karu-karuan. Lalu juga, wah fokus doanya hilang gara-gara ada genderangnya, ya jangan dipakai. Siapa? Seksi liturgi yang harus punya. Tentu saja seksi liturgi harus berdiskusi dengan romo moderator liturgi paroki. Ya. Oke, nomor 5. Apakah lagu Bapa Kami Putut kurang cocok dinyanyikan di dalam misa? Hal yang sama untuk lagu Bapa Kami versi Toto. Sebenarnya sudah ada link-link, banyak ya link-link yang terkait dengan liturgi ya. Dan memang link itu link yang resmi ya. Saya rasa bisa dilihat juga di Jumpa Virtual Liturgi. Saya pernah mengulas ini juga di YouTube di Jumpa Virtual Liturgi ya. Intinya adalah bahwa satu, gereja itu menginginkan teks yang digunakan adalah teks resmi liturgi. Ya, bukan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dimuliakan. Itu enggak resmi. Teks resminya adalah teks yang biasa kita doakan. Oke Romo, teksnya udah resmi. Kalau melodinya gimana Romo? Nah, kalau melodinya yang ada di buku-buku liturgi gereja itu pasti bisa dipakai. Misalnya di Madah Bakti itu pasti bisa dipakai. Di Puji Syukur itu bisa dipakai. Nah sekarang yang nggak ada di Puji Syukur, nggak ada di Madah Bakti, itu bagaimana Romo? Ya paling tidak pernah dapat stempel dari Komisi Liturgi Keuskupan untuk bisa digunakan. Ya, itu namanya NOI. N-nya nikil, O-nya obstat. Obstat itu obstacle, nikil itu 0, halangannya 0. Lalu juga mendapat imprimatur, yaitu kewenangan dari ordinaris wilayah untuk bisa dinyanyikan dan disebarluaskan di wilayah tertentu, keuskupan tertentu. Bisa saja yang di keuskupan lain dilarang, di keuskupan ini diizinkan gitu. Karena uskupnya mengizinkan, bisa saja ya. Nah, seperti itu.
Jadi lihatlah apakah NOI-nya ada. Kalau di Jakarta ini biasanya Anda kalau mau mengkompos lagu silahkan kirim aja ke tim musik liturgi KJ ya. Nanti biasanya kami rapat sebulan sekali ya dengan Bu Hana dan teman-teman tim musik ya untuk memberikan nikil obstat. Dan minta izin kepada pengarang, boleh nggak direvisi karena menurut kami tekanannya ini perlu, melodinya ini kurang dan sebagainya. Kalau pengarangnya mengizinkan untuk direvisi ya kita revisi. Ya. Kalau sudah direvisi dan diberi nikil obstat, kemudian diserahkan ke Roma Fikjen atau Uskup untuk diberi imprimatur. Setelah itu baru dikasih stempel, sudah dapat NOI, boleh disebarkan dan boleh dinyanyikan di gereja-gereja atau paroki lain. Gitu ya. Oke. Pertanyaan yang lain, apa yang dimaksud dengan musik liturgi? Bagaimana sejarahnya sehingga ada musik liturgi? Musik liturgi itu adalah musik yang digunakan dengan fungsi tertentu untuk keperluan ibadat dan liturgi. Nggak ada yang lain. Ya, tadi kayak misalnya nyanyian pembuka kan jelas. Untuk membuka, nyanyian persembahannya jelas. Untuk mengiringi persembahan dan sebagainya. Ya, ini udah terjawab tadi ya. 2. Apakah musik liturgi harus berkiblat budaya barat? Notabene ajaran agama kita di bawah orang yang barat. Ini masalahnya bukan barat atau timur ya. Bukan masalah apakah barat atau timur, enggak. Tetapi harus berfokus pada ajaran Injil dan magisterium Gereja Katolik. Ada lagu-lagu rohani yang ajarannya itu bukan ajaran Gereja Katolik, ajaran Gereja Protestan. Misalnya teologi sukses. Berkat mulu, tapi bergelan untuk mendorong dan membantu orang miskin, enggak dibikinin lagunya. Nanti ada tuh di pikiran kita orang Katolik, kita jadi harus dekat-dekat sama orang yang punya berkat, supaya kita ikut-ikutan punya berkat. Nah, berkat itu kan bisa rezeki, bisa cuan, bisa kekayaan. Nah, itu bukan ajaran Gereja Katolik, hati-hati ya dengan nyanyian rohani ya. Tidak semua nyanyian rohani itu cocok dengan teologi Gereja Katolik. Ini bukan masalah barat atau timur. Orang timur pun banyak yang ikut-ikutan dengan berkat-berkat itu, teologi berkat. Ini bukan masalah barat atau timur, tapi masalahnya apakah teks dan syair itu memang sesuai dengan teologi kita, dengan kitab suci kita, dengan ajaran gereja dan sebagainya. Gitu ya. Oke, 4. Bagaimana menggerakkan umat agar bisa terlibat dalam menyanyikan lagu dalam perayaan Ekaristi? Menggerakkan umat ya umat dilatih, diajari. Contoh, dalam TPE 2020 itu ada 6 lagu anamnesa semuanya baru. Kok kalau saya nyanyi nggak ada tanggapan dari umat? Ya mungkin umatnya nggak tahu ya karena lagunya baru. Agunglah misteri iman kita. Umatnya pelongo-pelongo ya. Ngapain nih? Gak bisa jawab. Ya diajari. Contoh misalnya, ibu bapak misa masih 30 menit lagi, ayo sekarang kita latihan menggunakan anamnesa yang nanti dipakai Romo. Romo pada misa hari Minggu ke-13 ini akan menggunakan anamnesa nomor 3A. Yuk kita latihan, nah berlatihlah. Sehingga pada saat misa mereka bisa menjawab. Wah, mazmur yang baru tuh susah semua itu. Udah nggak usah dipakai. Udah melodinya susah, teksnya baru. Padahal teksnya udah cocok itu dengan leksionarium yang dibaca oleh lektor gitu ya. Ya kalau susah ya dilatih. Bukan susah terus udah nggak usah dipakai ya bukan. Solusinya ayo kita latihan. Ayo kita panggil dirigen siapa nih yang bisa ngelatih kita. Ayo kita kumpul nih semua pemazmur supaya bisa latihan dengan baik. Tapi di masa transisi ini kan kita masih mengizinkan yang lama. Tapi kalau kita nyanyi terus yang lama gitu ya, pertemuan pemazmur KAJ, kita juga jadi pelongo-pelongo, yang lainnya udah pakai yang baru, kita doang yang masih pakai lama nih. Ya kan? Kan sekarang ini kan pertemuan tingkat KAJ sering toh. DPH, tingkat KAJ gitu kan. Seksi liturgi, forum liturgi ya.
seksi katekese semua kan. Jadi kalau kita menjadi terasing gara-gara kita nggak mengikuti itu ya salah sendiri ya, jangan disalahin orang lain ya. Oke, next. Apakah diperbolehkan sebelum perayaan Ekaristi umat diajak berlatih bernyanyi, terutama mazmur yang kadang-kadang hanya kor yang menyanyi? Bisa saja, tapi harus ada waktunya. 10 atau 15 menit sebelum misa tetap harus diberi kesempatan untuk hening, supaya umat yang mau mempersiapkan diri berdoa secara pribadi ya tetap diberi tempat ya. Pertanyaan dari umat, lagu yang sedang viral adalah lagu Datanglah Tuhan yang merupakan plagiat dari lagu Sigulempong. Sigulempong, sigule-gule gitu ya. Oke, apakah lagu ini diperbolehkan untuk dinyanyikan dalam misa? Ya, kita di dalam gereja Katolik ketika ada pertemuan dengan para komposer ya, bersama dengan komisi liturgi, kita sepakat gereja untuk berani menjadi saksi kebenaran dan keadilan. Apa maksudnya? Maksudnya lagu-lagu yang misalnya sifatnya plagiat dan tidak disebutkan asal dan sumbernya sebaiknya tidak digunakan. Contohnya apa? Contohnya lagu Pustardos. Mungkin ada yang pernah dengar lagu Misa Natal Pustardos. Tuhan kasihanilah, kasihani kami, Tuhan. Ya kan? Lagu itu di KJ tidak lagi digunakan. Karena banyak birama-birama yang sebetulnya diambil dari teks lagu Jerman abad 15 dan 16. Setiap lagu liturgi yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, lebih dari 3 birama sama, itu sudah dianggap plagiaris atau plagiator. Artinya, orang menggunakan hak intelektual orang lain tanpa ngomong. Kecuali kalau disebut sumbernya diambil dari, atau ini disadur dari lagu, misalnya Heilige Nacht ya, atau apa gitu ya, tahun 1569 gitu ya, atau lagu ini diinspirasi dari teks lagu, disebut sumbernya. Kalau tidak disebut sumbernya dan dia merasa ini yang menggunakan, yang mengarang adalah pengarang tersebut, ini namanya mencuri. Tapi yang dicuri bukan barang, yang dicuri apa? Intelektual. Ya, kan hati-hati ya. Kalau mau menciptakan lagu ya, 3 birama, 4 birama udah dianggap plagiat. Apalagi sekarang ini sudah ada banyak ketakutan dari seniman dan budayawan gereja terkait dengan AI, artificial intelektual ya. AI, tolong bikinkan lagu dengan kata-kata ini untuk kepentingan dia. Oh, dia bisa bikin lagu itu. Nah, sekarang banyak ilmuwan yang juga sudah membuatkan antivirusnya, anti AI-nya juga ada ya. Sama ini saya kalau mengajar di kampus tuh, sekarang kan udah banyak mahasiswa yang copy paste ya. Wah, enak bener di copy paste ini. Dia nggak pernah bikin tulisan, tiba-tiba bikin tulisan bahasanya bagus banget. Kita kan curiga. Untung udah ada aplikasi yang lain namanya misalnya Turnitin, mungkin Anda pernah dengar ya. Turnitin itu bisa mengecek apakah tulisan ini plagiat dari tulisan lain. Kita punya misalnya kompromi, kalau Turnitinnya cuma 20% masih oke. Tapi kalau dia Turnitinnya 90%, itu berarti seluruh tulisannya copy paste milik orang, tapi diakui oleh mahasiswa tersebut. Ini namanya plagiator. Plagiator juga bisa terjadi pada musik liturgi. Sebenarnya kayak misalnya lagu ya, bukan musik liturgi tapi lagu pop yang dicuri dari nyanyian rohani. Mungkin pernah dengar melodi ini belum? La 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 la. Ini lagu apa nih? Kulihat Ibu Pertiwi. Tapi ada nyanyian rohani namanya Sweet Jesus. Itu
juga seperti ini lagi ya. Lalu bagaimana cara kita membedakan mana yang plagiat, mana yang bukan plagiat? Umur lagu. Kalau yang nyanyian rohani itu ternyata diambil dari nyanyian rohani dari Amerika abad 18. Sedangkan yang Ibu Pertiwi itu baru 1940-an. Pertanyaannya, dengan melodi yang sama, teksnya cuma diganti. Siapa yang disebut plagiat? Yang nyanyian patriotik Indonesia, apa yang nyanyian rohani berbahasa Inggris? Nah ya, karena di Indonesia ini mungkin dulu belum ada undang-undang hak cipta, jadi asal main curi-curi, nggak ada yang protes, apalagi bahasa Indonesia ya oke. Tapi sekarang kan kita sudah punya yang disebut dengan undang-undang intellectual rights. Jadi setiap kita punya hasil karya intelektual dan dipatenkan, dilindungi oleh undang-undang. Yang mengkopi tanpa izin dari pengarangnya akan masuk ke penjara atau didenda hukuman rupiah sekian, begitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sharingkan. Saya mau bertanya dan ini kuis ya. Ada 3 rosario, rosario warna merah, warna kuning, dan rosario dari kayu ya. Ini harganya udah saya lepas. Pertanyaan pertama untuk 2 ini ya. Sebutkan 2 dokumen yang beririsan dengan musik liturgi. Tidak berlaku untuk Romo Yakin. Romo Yakin pasti udah bisa jawab. Dan kalau suster boleh. Silahkan. 2 dokumen yang beririsan dengan musik liturgi. Tadi udah disebut loh. Tidak ada. Ya, lewat. Next. Saya kasih jawab aja deh. Yang pertama adalah musikam sakram. Dan yang kedua PUMR, pedoman umum misalnya Roma. Itu juga bicara musik liturgi. Oke, tadi juga yang muncul. Apakah yang disebut dengan nyanyian pembuka? Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu, langsung. Nyanyian pembuka yaitu nyanyian yang pada perarakan sebelum ibadat dimulai. Nyanyian yang bertujuan mengiringi perarakan sebelum ibadat atau misa dimulai. Iya. Betul. Ibu boleh dapat hadiah. Maju ke depan, Boleh maju ke Bu, depan, dapat Bu. hadiah. Boleh maju ke depan, silakan Bu. Ayo. Silahkan. Ya, silakan boleh maju ke depan Bu. Nih, boleh pilih yang warna kuning atau warna merah. Ini udah diberkati ya. Oke. Pilih yang mana? Oke, yang kuning. Baik. Terima kasih. Ya. Berikut. Di dalam perayaan Ekaristi ada ritus persiapan persembahan. Di dalam ritus persiapan persembahan itu semua perlengkapan persembahan sudah diletakkan di altar. Tidak ada pelayan perarakan dan tidak ada mistinan. Pertanyaannya, mana lagu persembahan yang cocok untuk dinyanyikan? Silakan. Mana lagu persembahan yang cocok untuk dinyanyikan? Mas Binsar mau jawab? Boleh, Bu. Tunggu dulu, yang ini ada yang tanya. Kalau nggak ada, Mas Binsar. Berarti lagu persembahan tidak perlu dinyanyikan. Iya. Jangan terkecoh dengan pertanyaannya ya. Kalau tidak ada
Kalau tidak ada persembahannya, perarakannya tidak perlu dinyanyikan. Oke, silakan. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan terakhir. Pada hari Jumat Agung, lagu pembukaan yang paling cocok adalah dari pilihannya A. Puji syukur, B. Mada bakti, C. Puji syukur dan mada bakti. Untuk hari Jumat Agung tidak ada nyanyian pembukaan. Iya betul ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Tidak ada di A, B maupun C. Ya betul. Wah, pintar sekali nih. Rosario Kayu ya. Ya, tepuk tangan. Iya. Oke. Baik, dengan demikian selesailah dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Romo Danto. Romo, mohon izin mungkin beberapa menit untuk 1 atau 2 pertanyaan, boleh? Kalau ada. Oke, baik. Silakan. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja sebut nama lalu kemudian pertanyaannya apa. Terima kasih Pak Binsar. Romo, saya Femi dari liturgi. Nah, tadi yang lagu Datanglah Tuhan sudah disepakati tidak disarankan untuk dinyanyikan ya. Yang si Gulempong, yang sadur dari ya. Tapi teks lagu tersebut ada di dalam web Saran Lagu Misa, dan web tersebut salah satu yang menjadi panduan kita untuk memilih lagu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ya mau baiknya ya? Kadang kalaupun kita sudah menyampaikan umat akan bilang kita ngambilnya dari udah ada kok di web Saran Lagu Misa gitu. Apakah itu ada catatan tersendiri, tidak semua bisa kita ambil atau bagaimana? Itu aja sih. Baik. Lagu yang mirip-mirip melodi si Gulempong itu tentu saja sebaiknya tidak dinyanyikan di dalam nyanyian liturgi. Tapi kalau mau dinyanyikan dalam kesempatan lain seperti katekese, bina iman anak, silakan. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang problem yang kedua adalah ada kok itu di saran misa anak. Nah, saran lagu liturgi, menurut saya kita harus pandai memilih website. Mana website yang sudah diaprobasi, mana website liar, mana website yang sebetulnya bisa menjadi patokan kita. Contoh, untuk website luar negeri ya kita senantiasa menyarankan menggunakan website yang belakangnya .va, itu berarti dari Vatikan. Ya, kalau untuk nyanyian liturgi dan sebagainya menggunakan website yang ada belakangnya kawali. Kawali itu Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi misalnya ada komplit KWI bikin di sana. Ya. Lalu yang lain-lainnya ya harus ditanya, jangan main asal pakai, itu ada yang pribadi, ada yang nanti tahu-tahu kita salah pada suatu kelompok. Banyak sekarang ini orang secara pribadi juga bikin begituan gitu ya. Jadi lihatlah websitenya, seleksilah apakah ini memang resmi gereja atau produk individu. Kalau individu bisa salah. Tapi kalau gereja itu pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan dengan masak-masak, begitu. Kalau untuk di KAJ, kalau mau lihat ya dari kita punya kaj.org ya. kaj.org itu banyak juga informasi di sana. Kalau yang komisi liturgi KAJ-nya kita punya akunnya di YouTube, di Instagram dan di Facebook. Ya. Itu resmi. Misalnya di YouTube-nya itu namanya YouTube Komisi Liturgi KAJ. Di sana ada jumpa virtual liturgi. Nah, yang resmi itulah yang sebaiknya digunakan menjadi patokan. Jangan yang liar dan pribadi-pribadi seperti itu. Gitu ya. Karena mereka kadang-kadang tidak punya pendasaran
yang jelas tentang teologinya, pastoralnya dan sebagainya. Atau kalau bingung, lihat apakah di situ ada moderator imamnya atau tidak. Udah. Karena biasanya imam itu menjadi penjaga tradisi. Gitu ya. Oke. Oke, baik, sangat jelas. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo. Ada satu lagi Romo, Suster mau bertanya, betul ya, Suster ya? Boleh ya, silakan. Baik, terima kasih Romo. Dua pertanyaan saja. Yang pertama, ordinarium. Kalau untuk misa harian mungkin tidak dinyanyikan, tidak masalah. Apakah hari Minggu itu juga bersifat fakultatif untuk ordinarium? Yang kedua, Mada Bakti. Dalam Mada Bakti revisi itu ada lagu-lagu seperti Flores, tarian perang itu dihilangkan. Itu karena alasan itu atau karena dikutip dari daerah lain? Mada Bakti yang direvisi. Mada Bakti direvisi, pertanyaannya apa? Pertanyaan itu ada lagu-lagu yang dihilangkan. Apakah alasan karena itu diambil dari daerah lain atau karena bersifat tarian yang keras tadi perang itu? Kemudian yang ketiga itu lagu pembuka. Kalau ada tarian dan juga lagu pembuka, memberikan kesan dua lagu pembuka. Tetapi lagu pembuka yang dibuat dalam tarian itu tidak diambil dari lagu perayaan Ekaristi, tetapi diambil dari musik. Cocok atau tidak? Itu sesuai dengan peraturan liturgi gereja atau tidak? Makasih Romo. Diambil dari mana? Dari musik misalnya, dari HP atau dari. Makasih Romo. Baik, ada 3 pertanyaan diborong Suster semua ya. Pertama mengenai lagu ordinarium. Ordinarium di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu apakah dinyanyikan atau tidak? Hari Minggu di dalam PUMR adalah Dies Domine. Dies Domine artinya hari Tuhan. Dan sifatnya adalah hari yang besar, hari yang agung. Karena itu sebaiknya dinyanyikan. Bahkan kalau kita pernah mengikuti perayaan Ekaristi di Vatikan, itu semua dinyanyikan. Bacaan Injil pun dinyanyikan. Doa umat dinyanyikan. Apalagi yang namanya ordinarium. Ya. Kalau di kita kan kadang-kadang berpikir harus tadi kayak Romo yakin, masih ada acara lagi, nanti parkirnya susah, yaudah 1 jam 5 menit. Akhirnya, tapi kan bukan ordinariumnya yang dikurangi, tapi ini tadi homilinya. Ordinariumnya bisa tetap dinyanyikan gitu ya. Kalau misa harian itu kalau di tempat saya itu paling lama 30 sampai 35 menit ya. Pernah ada satu romo tamu misalnya 1 jam. Begitu selesai berkat tinggal 5 orang. Karena udah pada mau kerja mereka kan. Jadi ya memang yang ideal itu 30 menit. Ya, lebih dari 30 menit datang 50 orang, ketika berkat selesai tinggal 5 orang. Gitu. Mau yang mana? Kan kita pengennya semuanya full ya. Nah, itu Suster. Yang kedua mengenai Mada Bakti direvisi itu kenapa banyak lagu lama di situ dihilangkan? Ya, saya kurang tahu Suster karena ini kan ranahnya PML dan Keuskupan Agung Semarang. Karena kan mereka sekarang di Keuskupan Agung Semarang. Tapi yang sejauh saya tahu dari beberapa teman, sesama teman di Komisi Liturgi, itu betul. Beberapa yang memang namanya direvisi, itu berarti diperbaiki. Yang dulu mungkin pernah dipakai, tapi sekarang dipakai dengan teks yang agak berbeda. Atau yang dulu sama sekali nggak dipakai, sekarang ada yang sama sekali nggak dipakai. Ya. Seperti itu. Lalu mengenai lagu pembuka dengan tarian pembuka. Kalau tarian pembuka itu tentu saja ya diiringi musik ya. Nah pertanyaannya kalau musiknya bukan dari nyanyian liturgi pembuka bagaimana? Ya, tadi syaratnya adalah kalau tarian itu kan gerakan. Gerakannya itu harus menunjukkan gerakan memuliakan Tuhan misalnya. Bukan gerakan kekerasan, bukan gerakan yang bertentangan dengan hukum kasih dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan tarian iringannya? Tarian iringannya adalah dari budaya setempat. Bukan dari
lagu pop atau yang lain, karena kan kita bicara mengenai inkulturasi, bukan inkulturasi dari budaya populer, tapi dari budaya suku bangsa Indonesia yang dianggap bermartabat dan bisa menjadi masuk di dalam liturgi. Nah, nyanyiannya apa ya? Nyanyian daerahnya apa itu, yang musik daerahnya itu apa yang bisa digunakan gitu. Jadi bukan pop ya suster ya. Tadi cara pikir suster kelihatannya pop nih. Bukan pop atau nyanyian rohani, bukan, tapi dari daerah. Inkulturasi tidak bicara mengenai lagu pop yang diadopsi di dalam gereja, tapi mengenai budaya setempat yang adiluhung yang bisa diadopsi di dalam liturgi gereja. Gitu suster. Baik, semoga membantu. Baik, terima kasih Romo Danto, sangat jelas sekali ya, kita semakin tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan dari Romo Danto, dan sekarang adalah saatnya untuk kita memberikan penghargaan kepada Romo Danto. Ada ucapan terima kasih, sertifikat di sini yang akan diserahkan oleh Romo Yakin. Mohon kesediaan Romo Yakin untuk memberikan sertifikat ini kepada Romo Danto. Terima kasih Romo Yakin, ikut dari awal sampai akhir loh, luar biasa ya. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Iya. Ini membantu untuk dosen ya. Oke. Baik, sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Romo Danto yang sudah meluangkan waktu memberi kita pencerahan terkait dengan musik liturgi. Catatan saya banyak sekali Romo, terutama satu hal yang langsung saya WA ke istri saya, karena istri saya tuh sering sekali kan dengerin lagu-lagu rohani dari gereja sebelah gitu ya, bahwa ternyata lagu-lagu rohani itu ya ada teologinya juga ya Mo ya, bukan semua punya kandungan teologi Katolik begitu. Wah, itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Romo Danto, kita kasih tepuk tangan untuk Romo. Romo tentu setelah ini ada kegiatan lagi, terima kasih banyak, dan kami berdoa supaya perjalanan Romo aman sampai di tempat tujuan dan seluruh kegiatan berikutnya dilancarkan. Terima kasih Romo, selamat siang Bapak Ibu. Setelah ini kita akan ada doa ya. Bu Lucy, boleh? Bu Lucy Ong. Iya, Bu Lucy Ong. Sering ikut JPL, maka dia sering dapat hadiah itu. Ayo Bu, kita ya silakan Bu. Kita doa dulu ya. Ya, Romo, Bapak Ibu, mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lucy, terima kasih Romo Danto. Ya, mari silakan yang mau salaman dengan Romo Danto, dan setelah ini kita bisa lanjut makan siang. Bapak Ibu jangan lupa nanti 12.45 kita kembali lagi ke tempat ini, kita akan ada sesi kedua. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih Romo Danto.